Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan saya Ibu Liza Andriani SSI TMCAP bersama Nanda untuk pertemuan kali ini untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum pertemuan kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya ambil absen dulu ya. Baik, Bu. Azerinata Fenzerina Zalutu, Hadir, Bu. Putri Yulastari, Hadir, Bu. Lilit Amelita, Hadir, Bu. Elvira Wita, Hadir, Bu. Rizka Wulandari, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Riri Ramadhani, Hadir, Bu. Anissa Aldina, Hadir, Bu. Wadif Azizah, Hadir, Bu. Luzi Diamanda, Hadir, Bu. Cantika Yolandari, Hadir, Bu. Rizda Jamila, Hadir, Bu. Vila Wahyuwandari, Hadir, Bu. Amira Khairunisa, Hadir, Bu. Yena Fitri, Hadir, Bu. Izil Izzati, Hadir, Bu. Yulia Sartika, Hadir, Bu. Duca Hertania, Hadir, Bu. Yuli Ratna Effendi. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Baik, kita mulai pertemuan kita, pertemuan yang kedua, yaitu tentang proses terjadinya kehamilan. Proses terjadinya Kehamilan. Pada saat pertemuan pertama, masih ingat kita bahas tentang apa? Ingat Tentang anatomi reproduksi ya, anatomi reproduksi wanita. Anatomi reproduksi wanita ada berapa macam? Ada dua, Bu. Ada dua. Siapa bisa menjelaskan dua macam itu? Oke, silakan Yuli. Eksternal dan internal, Bu. Ya, kalau eksternal apa saja? Kalau eksternal pubis, Bu, labia mayora, labia minora, uretra, dan lubang vagina. Lubang vagina. Iya, Bu. Ada yang ingin melengkapi? Bu, Ya, silakan. ada yang tinggal dari Yuli, Bu, Ya. Bartolini, Bu. Kelenjar Bartolini, Bu. kelenjar Bartolini itu bagian dari alat reproduksi eksternal. Itu yang eksternal. Kemudian yang internal, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Saudari Azhar. Di bagian internal ada cervix, kemudian porsium, kemudian selanjutnya ada dinding uterus, tuba fallopi, dan ovum. Good. Betul sekali. Semua itu adalah bagian dari alat reproduksi wanita, eksternal dan internal. Nah, untuk bagian alat reproduksi itu sendiri semuanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Terutama pada wanita dan memang khusus adanya memang di wanita. Dan sebagai seorang wanita memang sudah dilahirkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keturunan. Sehingga hanya pada wanitalah terjadinya proses kehamilan. Oke, jadi bahasan kita pada saat ini adalah tentang proses terjadinya kehamilan. Anda lihat di sini gambar pada layar. Lihat, Bu. Apa yang Anda lihat? Ibu Gambar hamil. Ibu hamil, Bu. Ada ibu hamil. Ibu hamil yang sedang memang sangat bahagia ya. Dia bahagia sekali dengan kehamilannya. Kemudian siapa di sini? Ibu hamil. Hamil. Bu. Hamil. Sedang bercermin. Sedang bercermin. Berarti ini adalah kehamilan yang diinginkan. Nah, kita lihat di sini sehubungan dengan materi kita minggu lalu, saya jelaskan dulu terjadi manusia itu seperti apa, ya. Jadi dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani.
yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam sebuah rahim. Kalau dalam kesehatan namanya uterus. Itu dari bagian dari internal eksternal tadi. Internal. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi daging, lalu menjadi tulang belulang, dan kami bungkuslah dia dengan sebuah daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, dan maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Maka terbentuklah Anda yang seperti ini. Sempurna. Oke, kita lihat di sini ada syarat untuk terjadinya kehamilan. Apa saja syarat untuk terjadinya kehamilan? Di sini ada ovum, ya. Ovumnya adalah sel telur. Jadi kalau kita terjadinya kehamilan itu harus ada sel ovum, kemudian ada sperma. Setelah itu ada namanya konsepsi. Konsepsi ini adalah pertemuan antara sel ovum dan sperma. Nanti kita lihat lagi. Kemudian ada implantasi, plasentasi, dan tumbuh hasil konsepsi. Kita lihat yang pertama, sel ovum. Nah, di sini ada gambar dari sel ovum. Bagaimana ada beberapa lapisan yang melindungi dari sel ovum itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya corona radiata. Ya, sebagai pelindung awal adalah corona radiata. Kemudian disusul oleh adanya vitellus, dan ada namanya nanti zona pellucida, di mana nanti inilah bagian yang akan diusahakan oleh si sperma untuk memasuki ovum. Kemudian yang terpenting bagian intinya sel inti namanya dengan nukleus. Nanti kita akan bahas ini. Setelah itu ada namanya sel sperma. Nah, sperma ini ada 3 bagian. Ya, 3 bagian dari sperma. Yang pertama adalah kepala. Pada bagian kepala ini dia sedikit gepeng, lonjong. Setelah itu ada namanya leher, ya, dan dia juga bergabung dengan ekor. Nah, ekor ini panjangnya adalah 10 kali dari panjang ke kepala. Nah, dalam sekali ejakulasi saja laki-laki mengeluarkan sel sperma itu berjumlah 3 cc dan bertahan hidup selama 3 hari. Jadi ketika dia seorang perempuan isi sah dengan suami sah melakukan hubungan, maka keluarlah sel sperma tadi yang berjumlah dari 3 cc dan dapat bertahan selama 3 hari di dalam vagina. Nah, si ovum tadi fungsinya adalah untuk menunggu si sperma itu tadi untuk bisa saling bertemu. Kemudian konsepsi. Ini saya bilang tadi bahwasanya konsepsi itu adalah suatu peristiwa di mana terjadinya pertemuan antara sel telur dari si wanita dengan sel sperma dari si pria. Maka itu disebut dengan konsepsi. Kita lihat di sini pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada dasarnya pertemuan atau hasil konsepsi tadi itu dinamakan dengan pembuahan yang kita namakan dengan fertilisasi. Hasil fertilisasi ini akan berkembang menjadi zigot. Ya, nah zigot ini akan melakukan pembelahan diri untuk semakin banyak, dan itu juga ada yang dinamakan dengan morula, kemudian dengan blastula. Kalau dia bertambah banyak, jadi awal itu adalah zigot. Hasil konsepsi tadi dia membelah, kemudian dia membelah lagi menjadi morula, dan kemudian dia akan membelah diri lagi untuk menjadi blastula. Ya, jadi dia akan saling membelah untuk bertambah banyak. Nah, pada akhirnya ini yang terjadi di dalam proses terjadinya kehamilan, di mana proses akhir tadi si blastula tadi akan melakukan penanaman atau menempel di dalam dinding rahim. Bagian apa kemarin? Endometrium. Bisa ngacung bagian apa? Ngacung silakan. Endometrium. Good. Bagian endometrium. Nah, disitulah terjadi perkembangan dan pertumbuhan dari janin. Nah, mungkin barangkali seperti ini gambarnya.
Anda kemarin sudah mengenal dengan materi ini, terkhusus pada reproduksi interna. Di sini ada uterus, kemudian ada tuba fallopi. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada juga fimbrie, ada sel telur, ovum dan ovarium. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apa perbedaan ovum dengan ovarium? Bagus sekali. Pertanyaan temannya adalah apa perbedaan antara ovum dengan ovarium? Nah, sebelum saya jawab, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa untuk menyatakan apa perbedaan ovum dan apa perbedaan dari ovarium? Silakan. Oke, Wadid. Kalau ovum itu tuh sel telurnya, Bu. Sedangkan ovarium itu tuh tempat berkembangnya, Bu. Berkembangnya sel telur, Bu. Bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Jadi ovum itu adalah sel telur. Tapi kalau ovarium adalah Tempat berkembangnya sel telur. Berarti artinya cangkang dari ovum. Paham, Lili? Oke. Kita lanjut. Lanjut, Ya, Bu. Bu. Nah, proses kehamilan berikutnya, syarat terjadi kehamilan berikutnya adalah nidasi. Ya, nidasi yaitu proses tertanamnya hasil konsepsi. Di mana tadi tertanamnya? Di endometrium. Endometrium. Yang terjadi kira-kira 6 hari sampai 15 hari. Di mana dia tertanam? Pada bagian endometrium, khususnya di bagian fundus uteri. Ya, fundus uteri. Oke, berikut ada bagian selaput janin yang dapat saudara lihat di sini. Untuk proses kehamilan berikutnya, yaitu proses plasenta, yaitu tempat di mana sumber makanan, oksigen, nutrisinya, pokoknya proses kehidupan dari janin berasal dari plasenta. Nah, plasenta ini disebut dengan bagian maternal, ya. Maternal. Di sini plasenta ada terdapat beberapa bagian lapisan. Yang pertama itu dinamakan dengan desidua. Setelah itu lapisan berikutnya yaitu korion, amnion. Setelah itu terdapat plasenta yang menempel pada endometrium. Jadi dia bersama-sama di dalam uterus untuk mendampingi si janin. Jadi di dalam uterus itu banyak ada beberapa kejadian di situ. Ada janinnya, kemudian ada plasentanya, dan dilindungi oleh ada ketuban. Itu yang dinamakan dengan amnion. Oke. Untuk ukuran plasenta, dia berbentuk oval atau bundar. Kira-kira dia berukuran 15 sampai 20 cm. Ya. Dia tebal, kira-kira 2 sampai 3 cm tebalnya. Jadi masing-masingnya punya beragam ukurannya ya, tergantung pada ibu dan perkembangannya. Dan itu terjadi lengkapnya kira-kira pada usia kehamilan 16 minggu. Kalau 16 minggu berapa bulan? 14 bulan. Nah, berikut adalah tumbuh kembang fetus. Nah, ini juga termasuk di dalam nanti di pertemuan kita selanjutnya, yaitu bagaimana fetus itu atau si janin itu melakukan tumbuh dan berkembang di dalam uterus. Ya, dimulai dari apa tadi? Prosesnya yang pertama adalah zigot. Kemudian dia langsung nanti tumbuh dan berkembang menjadi janin. Nah, proses dari tumbuh kembang fetus dimulai dari embriogenesis. Kemudian sampai dengan usia kehamilan 36 minggu. Ini dia. Kira-kira perkembangannya seperti ini. Nah, sampai nanti dia akan dewasa. Ini baru gambar yang akan saya sajikan kepada Anda, karena ini termasuk dalam materi kita untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai tumbuh kembang janin. Oke? Ya, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Oke. Karena materi kita sudah cukup sampai di sini, mungkin saya minta beberapa orang untuk menyampaikan kesimpulan.
Coba siapa yang bisa menjawab? Apa syarat terjadinya kehamilan? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Putri. Yang pertama yaitu syarat terjadinya kehamilan adanya sel ovum yang Yes. bisa disebut sel telur. Betul. Yang kedua yaitu adanya sel sperma. Ya. Yang ketiga yaitu terjadinya konsepsi. Betul. Yang keempat terjadinya implantasi. Ya. Yang kelima yaitu adanya plasentasi. Ya. Yang keenam yaitu ada terjadinya pertumbuhan dan perkembangan janin. Betul. Betul? Betul. Betul sekali. Yang kedua, siapa bisa untuk menyebutkan proses terjadinya perkembangan embrio? Oke, silakan Nisa. Jadi proses perkembangan embrio yaitu ovum dan sperma bertemu, Ya. lalu terbentuklah zigot, zigot membelah diri menjadi morula, kemudian morula membelah diri menjadi gastrula. Ya. Setelah itu terjadi penanaman dan nidasi yang akan berkembang di dalam uterus, Bu. Nah, setelah itu akan terbentuk blastosit yang akan berkembang menjadi janin. Good. Betul? Betul sekali. Terakhir, saya minta salah satu dari Ananda untuk menyimpulkan apa yang sudah Ananda dapatkan terhadap materi hari ini. Silakan. Oke, silakan. Kehamilan dapat terjadi akibat dari pertemuan antara sel sperma dan sel ovum yang disebut dengan hasil konsepsi, dan hasil konsepsi akan membelah diri menjadi banyak bagian yang bernidasi dan berimplantasi di dalam uterus, dan hasil dan kemudian akan berkembang menjadi janin, dan janin setiap minggunya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kandungan. Betul. Betul sekali. Jadi kesimpulan materi kita adalah proses terjadinya konsepsi merupakan proses terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum yang terjadi di dalam endometrium. Kemudian dia akan mengalami perkembangan dimulai dari zigot sampai nanti menjadi janin. Dan nanti janin akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap minggunya sesuai dengan usia. Baik, untuk hari ini terima kasih atas pertemuannya. Semoga materi yang saya sajikan dapat bermanfaat untuk Ananda semua, dapat dipahami. Kemudian untuk evaluasi pertemuan kita hari ini, saya memberikan tugas kepada Ananda untuk membuat sebuah resume masing-masing pribadi terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Karena ini bersifat hanya poin-poin saja. Untuk kelanjutan, jika ada yang kurang jelas, silakan Anda untuk membaca beberapa sumber buku, kemudian ada jurnal penelitian dan dari riset-riset penelitian orang lain. Oke? Ya, Bu. Baik, untuk hari ini terima kasih. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.